Yang terhormat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gusti Kanjeng Ratu Hemas beserta Putrawaya, Sri Paduka Pakualam 10 beserta Ibu, Forum Komunikasi Pemimpin Daerah, Forkopimda, dan tentu saja untuk hadirin dan tamu undangan yang berbahagia yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk apresiasi yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari Selasa Wage 7 Maret 1989 atau 29 Rejab tahun Wau 1921, tepat 31 tahun yang lalu, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi dinobatkan sebagai Raja ke-10 Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan selanjutnya, setiap tanggal 29 Rejab digelar peringatan ulang tahun penobatan atau Tinggalan Jumenengan Dalam. Rangkaian acara Tinggalan Jumenengan Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dimulai pada malam hari ini dengan acara pembukaan tanggal 7 Maret. 8 Maret sampai dengan 4 April akan digelar pameran dan pusaka Keraton Yogyakarta dengan tema Abala Kuswa di Bangsal Pagelaran Keraton Yogyakarta. Tanggal 9 sampai dengan 10 Maret digelar juga Simposium Internasional Busana dan Peradaban di Keraton Yogyakarta di dekat Sultan Ballroom Royal Ambarukmo Yogyakarta. 25 Maret digelar pertunjukan Beksan Trunojoyo yang bertempat di Bangsal Pagelaran Keraton Yogyakarta. Dan tanggal 4 April akan digelar malam penutupan dengan menampilkan wayang wong yang bertempat di Bangsal Pagelaran Keraton Yogyakarta. Bapak dan Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, untuk meriahnya rangkaian acara Tinggalan Jumenengan Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang paling meriah. Baik hadirin yang kami hormati, untuk membuka malam pembukaan kita akan mendengarkan sambutan Ketua Panitia. Kami persilahkan Gusti Kanjeng Ratu Halim agar berkenan naik ke atas panggung dan menyampaikan sambutan Ketua Panitia. Pada hari Selasa Wage 29 Rejab tahun 1921, Kanjeng Mangkubumi dinobatkan sebagai Sultan ke-10 di Keraton Kasultanan Yogyakarta. Pada tahun 2020 ini, bertepatan dengan tahun Wau 1953, Tinggalan Jumenengan Dalam berada dalam fase puncak, di mana 29 Rejab kembali jatuh pada hari Selasa Wage. Fase ini tentunya menjadi tahun yang monumental bagi Keraton Yogyakarta untuk kembali merefleksikan perjalanan 32 tahun dari sebuah kekuasaan yang mewarnai peradaban. Mereka menjejak peradaban di Keraton Yogyakarta tidak terbatas pada catatan sejarah yang tertulis dalam serat maupun gambar. Melalui busana, mosaik peradaban dari Keraton Yogyakarta juga dapat disusun dan dinarasikan kembali sebagai kekayaan intelektual dan budaya. Hal ini yang mendorong keraton untuk terus mendukung gerakan merawat kekayaan intelektual leluhur melalui kegiatan simposium dan pameran. Rangkaian acara Mangayu Bagyo Tinggalan Jumenengan Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tahun ini mengusung tema busana dan peradaban di Keraton Yogyakarta. Tema besar ini selanjutnya diterjemahkan menjadi adalah Kuswa
cenderung baku dan bersifat stagnan. Sementara para pangeran memberi nuansa lain pada motif parang sehingga lahirlah karya motif parang yang ada di kanan. Dalam bidang seni pertunjukan, terdapat pula perubahan utamanya dalam pakaian tari. Pada saat menari dalam acara seni, penari Bedoyo mulanya berbusana hitam. Pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, busana dodol berubah menjadi rompi dengan hiasan jamang dan bulu kasur. Beragam sejarah dan peristiwa terekam dalam bulatan busana di Keraton Yogyakarta. Maka melalui pameran busana kali ini, para pengunjung diharapkan dapat melihat kembali sejarah panjang dari peradaban Keraton Yogyakarta yang awalnya berdiri di atas wilayah Nambah. Di samping itu, harapannya masyarakat dapat menyelami identitas budaya khas Yogyakarta melalui vokal busana. Sebagai penutup, Keraton Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kesungguhan dari berbagai pihak yang mendukung penyelenggaraan Pangani Bagio Tinggal Menjumenangan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono pada tahun ini. Semoga pameran Balokuswa di Busana Keraton Yogyakarta dapat menebar inspirasi dan nilai positif bagi masyarakat luas. Selamat menikmati pameran, selamat merangkai kemudahan busana di Yogyakarta. Salam budaya. Matur sembah nuwun Gusti Kanjeng Ratu Hayu sudah menyampaikan sambutan Ketua Panitia. Selanjutnya, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, keberkahan, dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita semuanya. Yang terhormat Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Pakualam ke-10 beserta permaisuri, yang terhormat Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara, yang terhormat para Bupati Wali Kota se-Daerah Yogyakarta yang mewakili, yang terhormat Bapak Sekda bersama Bapak-Bapak para pejabat daerah tingkat 1 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat para tokoh masyarakat dan khususnya para anggota Perbuminda Daerah Istimewa Yogyakarta, para rohaniawan, budayawan, cendekiawan, tamu undangan, hadirin khususnya dari Pakualaman, Kaprajan, dan Kesultanan, mengawali untuk peringatan 31 tahun Jumenengan menurut tarikh Masehi atau 32 tahun menurut tarikh Jawa. Pada malam hari ini, marilah kita maknai dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga momen ini memberikan berkah rahmat agar selalu ditunjukkan di jalan lurusnya
Jalan yang 32 tahun saya ikrarkan dengan peneguhan tekad bagi kesejahteraan sosial budaya masyarakat. Di Paduka Pakualam ke-10, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Sebagai Sultan dan Gubernur di era Jogja Istimewa, lalu apa amanatnya? Dengan segenap daya mampu, saya akan tetap menyalakan api semangat yang memancarkan dari nama penuh makna hidup, lebih dari sekedar pewaris tahta dan kedudukan seorang sultan serta gubernur saja. Langkah lanjut atas pertanyaan introspektif ini adalah revitalisasi peneguhan tekad dengan membangkitkan gerakan kebudayaan, mewujudkan renaissance Yogyakarta sebagai akselerator tercapainya kemuliaan kesejahteraan masyarakatnya. Renaissance Yogyakarta telah menemukan arah yang tepat ketika bangsa Pagelaran ini diizinkan oleh almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX dibuka lebar untuk perkuliahan Universitas Gadjah Mada. Kewajiban saya adalah melanjutkan menjadi sebuah gerakan kebudayaan yang sistemik dan masif, yang tidak cukup hanya sampai pada kesejahteraan rakyat saja, tetapi lebih dari itu demi kemuliaan martabat manusia. Fakta yang belum tergarap sistemik bahwa sumber kekuatan renaissance itu titik tumbuhnya berada pada peradaban unggul Yogyakarta sendiri. Karena memang didukung oleh kelompok kreatif yang memiliki tradisi literasi dalam tradisi keilmuan, juga oleh inovator muda di bidang industri kreatif yang berada di co-working space kota dan di klaster-klaster kerajinan desa layaknya gilda-gilda pada masa Renaissance Eropa. Kepada para penyelenggara negara di zaman Kolonial yang penuh ketidakpastian dan serba tidur-tidur ini, hendaknya selalu eling lakas kotor, syarat kehati-hatian dan kewaspadaan progresif dalam mengantisipasi pesatnya perubahan, termasuk juga terhadap dampak kegaduhan oleh sebab merebaknya isu daripada berjangkitnya penyakit coronanya sendiri. Selain proteksi terhadap penyakitnya, juga harus ada kebijakan afirmatif untuk menangani dampaknya di bidang pariwisata dan industri yang bahan bakunya banyak tergantung dari jiwa. Siswa duka dan hadirin sekalian yang saya hormati, di sisi lain, pameran busana dan peradaban di Keraton Yogyakarta adalah penanda dikawalinya peringatan 32 tahun jumeneng ini. Di sana akan menangkap matra busana tradisional Keraton Jogja yang selain mengacu pada hal-hal yang bersifatnya teknis, juga merekam jejak sejarah terjadinya akulturasi peradaban dengan wastra Eropa yang mewarnai busana agung keraton. Di dalam busana dan peradaban keraton sangat keunikan, sekaligus daya tarik yang menggoda. Banyak filosofi dan ajaran kehidupan yang terkandung dalam wastra keraton yang memiliki denyut aktualitas. Ini keraton sedang menata diri memasuki era digitalisasi. Demikian juga terhadap warisan busana berikut naskah-naskahnya akan terbaca dan dikenal oleh generasi milenial, dan jika direaktualisasi akan semakin ada
kejelasan maknanya yang kontekstual. Secara khusus, saya mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada setiap sentono abdi dalam maupun seluruh warga masyarakat di Yogyakarta, sekalipun mereka tidak memiliki arti Solo, yang membantu saya dengan penuh pengabdian selama 32 tahun ini. Dalam kerangka pikir seperti itulah, seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pameran wastro dan busana keraton ini saya nyatakan dibuka secara resmi dan diperuntukkan bagi publik yang berminat. Semoga dengan menggali latar sejarah dan pergeseran sosial budaya, penemuan makna filosofis serta ekspresinya dalam seni pertunjukan disertai diskusi ilmiah tematik dapat mengungkap masa silam, menggapai masa depan, guna bekal membangun peradaban milenial yang lebih bermartabat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan hidayah dan inayahnya, agar seluruh elemen keistimewaan diri senantiasa diberkahi semangat golong giling tekadnya wiji, guna menyambut sinar di malam tercapainya peradaban Yogyakarta hari ini sebagai keraton milenial yang memuliakan generasi baru bangsa dan semesta. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan pameran. Assalamualaikum.